Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yes. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat iman sehingga pada hari ini seperti biasa kita bisa menyelenggarakan kajian kitab online Madarijus Salihin bersama Ustadz Mutahhir Arif LCMPD seperti biasa. Insya Allah untuk hari ini Ustadz Mutahhir Arif karena ada halangan harus melakukan takziah begitu ya Ustadz. Insya Allah kita akan tidak bisa menyelenggarakan kajian ini secara full time. Kita akan melaksanakan kajian ini selama 30 menit ke depan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun komentar, nanti mungkin bisa disimpan dulu. Nanti insya Allah nanti kita akan bisa dikumpulkan untuk kajian minggu depan untuk kajian hari ini. Baik, untuk topik pada hari ini, kita sudah memasuki inti dari kitab Madarijus Salihin, yaitu persinggahan-persinggahan hati di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengibaratkan bahwa perjalanan spiritual kita sebagai orang muslim dan mukmin di dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti sebuah perjalanan, sebuah traveling di mana di dalam perjalanan itu ada persinggahan-persinggahannya. Nah, untuk persinggahan pertama di dalam perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah persinggahan al-yaqzah atau kesadaran, dan persinggahan yang kedua adalah al-basirah atau ketajaman mata hati. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, untuk lebih jelasnya apa itu al-yaqzah dan apa itu al-basirah di dalam persinggahan hati perjalanan menuju Allah SWT, mari kita dengarkan secara sesama uraian hikmah dari Ustadz Mutahhir Arif LCMPD. Silakan Ustadz. Terima kasih Imam Subhan. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala akramil khalqi wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin bi'idni minallah yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa khulafaihi ar-rasyidin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segenap pengurus pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat dan seluruh warga Muhammadiyah dimanapun berada, segenap warga dan jamaah pesantren Darul Istiqomah, para peserta kajian kitab Madarijus Salikin yang saya muliakan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan petunjuknya kita dapat bersua kembali bersilaturahim dalam kajian kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk mengikuti jejak kehidupan dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Setelah 8 pertemuan kajian kita terhadap muqaddimah Madarijus Salikin ini, tibalah saatnya kita memasuki inti dari pembahasan persinggahan-persinggahan
firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita sudah memberikan penggambaran yang global bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluknya dengan tujuan ibadah. Dan berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diutuslah para rasul untuk menyampaikan kebenaran agar menjadi panduan pedoman bagi hidup kita menuju kedamaian dan keselamatan yang hakiki. Juga diturunkannya kitab untuk menjadi panduan dalam hidup. Sampai diturunkannya Al-Quranul Karim yang merangkum seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Inti dari Al-Quranul Karim itu termaktub di dalam surah Al-Fatihah sebagai surah pertama, dan surah Al-Fatihah itu terangkum dalam satu ayat yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjabarkan perjalanan-perjalanan umat manusia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai persinggahan-persinggahan atau terminal-terminal. Sehingga dengan perjalanan tersebut seseorang akan dapat mengikuti tingkatan yang sedang dia lalui. Nah, persinggahan hati dalam perjalanan menuju Allah yang pertama yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yaitu al-yaqظah. Kita artikan sebagai kesadaran. Dan yang kedua adalah al-basirah, ketajaman mata hati. Di dalam kitab aslinya ini dijelaskan dalam halaman 99 sampai 109, dan dalam kitab terjemahannya itu dijelaskan di dalam halaman 63 sampai halaman 7. Tabiat kehidupan dunia. Ikhwani akhwati a'azzakumullah. Bahwa dunia ini adalah halte, tempat persinggahan yang penuh dengan ujian dan cobaan menuju tujuan akhir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah memahami bahwa dunia ini penuh dengan fitnah. Fitnah artinya banyak cobaan, banyak ujian. Namun seringkali fitnah itu diartikan sebagai bentuk penderitaan, padahal kenikmatan juga merupakan bagian dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami telah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Bahkan di dalam surah Al-Ankabut Allah mengingatkan kita, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan untuk menyatakan diri mereka sebagai orang yang beriman, tetapi mereka belum diuji. Dijelaskan di dalam lanjutan ayat, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, memberikan fitnah kepada orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka karena itu Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar jujur dan siapa orang-orang yang berdusta. Penderitaan seperti kemiskinan, sakit, difitnah, usaha yang bangkrut, itu adalah ujian bagi manusia. Bagaimana seseorang ketika mendapatkan ujian mampu bersabar, mampu tegar, tabah menghadapinya dengan semua bentuk ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat keluar dari ujian tersebut. Namun kita tidak lupa bahwa kenikmatan juga itu adalah merupakan ujian yang sangat besar. Kenikmatan berupa keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, yang ganteng. Uang, materi adalah merupakan fitnah, ujian, kesehatan,
kecantikan, pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Aashkuru am akfur? Apakah kita mampu bersyukur atau kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yakin wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apa saja yang ada pada diri kamu semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk senantiasa sadar dan tidak lalai. Bagaimana agar seseorang itu tetap terarah, tidak kehilangan fokus terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu dalam kehidupan dunia ini. Semua manusia telah bersaksi tentang Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang wajib untuk disembah. Dan oleh karenanya kehidupan ini adalah rangkaian perjalanan kita untuk mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Setiap manusia yang lain sudah pernah ditanya oleh Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu bala. Mereka menjawab, ya. Sehingga ini akan menjadi hujjah agar mereka nanti di akhirat antaqulu yaumal qiyamati inna kunna ghafilin, supaya mereka tidak lagi mengatakan di akhirat sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai waktu hidup. Tujuan adalah bagaimana kelak kita tiba pada stasiun akhir, yaitu surganya. Dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, umur yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, kesehatan dan kekuatan, kita semua mesti sadar bahwa ini akan ada akhirnya. Dunia ini akan berakhir dan kita semua akan menuju ke negeri keabadian, yaitu akhirat. Dan tidak ada tempat yang paling selamat yang harus menjadi cita-cita setiap kita kecuali surga. Kita masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita disuruh berlomba, kita disuruh berkompetisi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di ayat yang lain, hal ini mengingatkan kita untuk semakin berhati-hati dan memanfaatkan setiap detik kehidupan yang Allah pinjamkan kepada kita, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi pada hakikatnya kita semua ini hanya menunggu giliran. Dan apabila ajal itu sudah tiba, maka tidak dapat ditunda dan tidak dapat diperlambat. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka setiap kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh mereka telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Maka karena itu kita membutuhkan kesadaran. Kesadaran yang mengantarkan kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala apa dan bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam hidup. Dan yang kedua, al-basirah, ketajaman hati yang membantu kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana al-yaqظah, kesadaran dalam menjalani kehidupan kita ini? Al-yaqظah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan ta'rifnya, inzi'ajul qalbi li raw'atil intibah min raqatatil ghafilin. Kebangkitan hati, kegalauan hati, adanya kegoncangan setelah terjaga dari tidur lelap, seolah-olah orang tidur, orang lalai, orang tidak ingat apa-apa, tiba-tiba ada kesadaran yang muncul dari diri. Dan itu adalah merupakan modal pertama untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan berupa ketenangan batin, semangat di dalam menghadapi semua tantangan kehidupan,
dan yang lebih penting lagi adalah berorientasi pada keselamatan di akhirat nanti. Dalam hal ini, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Suraqah. Biasanya kalau ditanya bagaimana kabarmu hari ini, para sahabat menjawab, ya baik, sehat. Tapi kali itu Haritha menjawab, kaifa asbaht? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Beliau menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Hari ini saya beriman dengan iman yang sebenarnya. Nabi malah bertanya, di kulli syai'in haqiqah, setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imani? Apa bukti keimanan yang kamu rasakan begitu sempurna itu? Beliau pun menjawab, aziftu nafsi 'anid dunya fasawa 'indi hajaruha wa dhahabuha. Saya telah menjauhkan diriku dari dunia, seolah-olah tidak begitu bernilai lagi hidup ini dalam pandanganku, sehingga saya tidak membedakan, sama saja antara tanah dan emas. Wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi bariza, dan seolah-olah mataku ini melihat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu begitu tampak jelas. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatamatta'una fiha, dan seolah-olah saya melihat para ahli surga itu begitu menikmati hidangan di surga. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari yu'adzabuna fiha. Seolah-olah jelas saya melihat bagaimana ahli neraka itu disiksa. Faqal arafta falzam. Nabi pun menanggapi, kamu sudah mengetahui, maka konsistenlah, istiqamalah. Abdun nawwarallahu qalbahu. Hamba Allah yang Allah terangi hatinya. Subhanallah. Nah, dari tahapan kesadaran ke mata hati, dimulai dari al-yaqdhah, yaitu kesadaran dari dalam diri, kemudian menuju ke al-azm, ada tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk memulai perjalanan dengan penuh kesadaran, semangat yang tinggi, kemudian al-fikrah, ya, memandang sesuatu bahwa ini yang akan mengantarkan saya pada keselamatan, dan al-basirah adalah cahaya dari hati. Berikut kita berikan penjelasan secara singkat. Al-yaqdhah artinya kegalauan hati setelah terjaga dari tidur lelap. Penting dalam membenahi perilaku. Jadi seseorang itu bisa melakukan amal soleh, akhlak yang mulia, apabila dia memiliki kesadaran bahwa ini yang seharusnya saya lakukan, baik dalam konteks pribadi, keluarga, dan interaksi sosial. Siapa yang merasakan kesadaran ini, maka dia pasti akan beruntung. Tapi jika tidak, berarti dia telah tercengkram dengan kelalaian. Lihatlah misalnya orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau menutup aurat, orang yang enggan bersedekah, orang yang tidak peduli dengan keadaan dan kondisi orang lain, meskipun dalam saat sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan. Tapi karena dia tidak sadar, dia acuh tak acuh, dia cuek, dia tidak peduli. Tetapi kalau seseorang itu sudah sampai pada kesadaran, maka dia diberikan hasrat untuk mulai perjuangan dalam hidup ini. Jadi betapa penting al-yaqzah ini sebagai persinggahan awal yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Selanjutnya al-azm. Al-azm ini adalah tekad yang bulat untuk memulai dan melakukan perjalanan. Azm adalah bentuk kesiapan menghadapi segala rintangan dan mencari penuntun yang dapat mengantarkannya pada tujuan. Seberapa jauh seseorang memiliki kesadaran, maka sejauh itu pula tekadnya. Subhanallah. Dan seberapa jauh tekad yang dimiliki, maka sejauh itu persiapan yang dilakukannya. Jadi azam adalah merupakan action dari orang yang sudah mulai sadar bahwa saya ini harus memantapkan akidah, menguatkan tauhid, memurnikan tauhid. Saya harus memaksimalkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah amma maupun ibadah mahdhah dan seterusnya. Sehingga orang yang punya tekad yang kuat itu adalah indikasi kesadaran yang mendalam pula. Selanjutnya yang menjadi
aplikasi dari kesadaran itu adalah keterarahan cara berpikir. Al-fikrah adalah pandangan hati yang hanya tertuju pada sesuatu yang hendak dicari. Meskipun belum memiliki gambaran jalan yang mengantarkannya ke sana, tetapi dengan fikrah yang benar, dia akan tersampaikan kepada al-basirah yang menjadi inti perjalanan atau persinggahan iyyaka na'budu yang kedua ini. Jadi al-fikrah adalah merupakan pemikiran yang positif yang harus dia lakukan untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah al-basirah. Al-basirah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yaitu cahaya di dalam hati untuk melihat janji dan ancaman. Subhanallah. Orang yang punya basirah di dalam hatinya, itu seolah apa yang dijanjikan oleh Allah itu nampak jelas. Dan dia yakini, dan itu yang memotivasi dia untuk berbuat secara maksimal. Begitu juga tentang ancaman, bahwa dia merasa bahwa saya diawasi oleh Allah. Allah Maha melihat. Sehingga takut berdosa, takut melakukan maksiat. Karena dia sama sekali tidak ingin masuk neraka. Sehingga gambaran akhirat itu adalah sesuatu yang selalu nampak di dalam hatinya. Istilah orang bijak, kalau di dalam hati ini selalu dipenuhi dengan akhirat, maka tuntaslah semua persoalan kita di dalam hidup ini. Sehingga al-basirah akan mengantarkan kita pada kesadaran apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya, demikian pula ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melawan dan menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ilahi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi orang yang sadar, punya tekad yang kuat, selalu ada ide-ide cemerlang bagaimana melakukan perubahan, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana menata hidup kita lebih baik. Kita tidak melihat apa yang sudah pernah kita lakukan, karena dengan taubat yajubbu ma qablahu, al-islamu yajubbu ma qablah, menghapus semua yang telah lalu. At-taib min dzambi kaman la dzambalahu, bertobat dari dosa seolah-olah dia tidak pernah berdosa, maka dia kembali menata diri. Setiap hari adalah merupakan lembaran putih untuk mengukir prestasi amal soleh. Tidak ada kata terlanjur, tidak ada kata saya sudah tua, tidak. Karena setiap hari adalah merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang baru untuk seseorang melakukan yang terbaik. Nah, kalau sudah azam, sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah setiap orang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan bentuk kesyukuran atas nikmat waktu dan umur yang masih diberikan oleh Allah kepadanya. Nasihat insani, seberapa jauh dan seberapa dalam kesadaran seseorang, maka sejauh itu pula tekadnya di dalam mengikuti petunjuk Allah. Orang yang sadar, memahami dan mengerti kesementaraan hidup, pastilah dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, walau harus dari awal alif bata, memperbaiki tahsin tilawah, menikmati bagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran, mencoba dan terus berusaha untuk menambah hafalan dengan Al-Quran. Ya. Itu adalah orang yang sadar bahwa ini akan mengantarkan saya kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca dan merenungkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki ibadah. Terlalu banyak keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, namun sangat sering kita lalaikan. Selanjutnya, sesudah kita memahami betapa penting kesadaran ini yang akan mengantarkan kita kepada cahaya Allah, yang mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesenangan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankan kesadaran ini? Yaitu menghadirkan Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Sebagai mukmin, percaya dan yakin bahwa Allah melihat kita kapan di mana saja. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak lalai. Ini disebut dengan muraqabah, merasakan pengawasan Allah terhadap diri kita. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dalam satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada.
Orang khusyuk ketika ada di masjid itu wajar karena sedang sholat. Khusyuk ketika mengikuti majelis taklim itu memang harusnya demikian. Tapi bertakwa kepada Allah saat berada di pasar, di pusat bisnis, berada di hotel, itu adalah merupakan keniscayaan bagi setiap mukmin. Jadi bertakwa dimanapun berada. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Tsumma usika ya Mu'adz, karena itu saya akan memberikan wasiat, pesan khusus kepadamu. La tad'anna fi duburi kulli salah. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan di setiap penghujung salatmu, di akhir salatmu, bahwa kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri atas nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Kesadaran ini harus ditunjukkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengawasi kita. Yang kedua, menyadari tujuan hidup manusia bahwa kita hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana yang kita jelaskan, ibadah tidak hanya sebatas pada sholat, puasa, zakat, rukun Islam atau ibadah mahdhah, tapi kita dituntut untuk memaknai setiap ucapan dan perbuatan kita dari tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bisa bermakna ibadah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai maut menjemput. Yang ketiga, berjuang sekuat tenaga menjadi pribadi yang saleh dan kontributif terhadap sesama. Dalam surah Al-Asr adalah merupakan pesan yang sangat padat. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali mereka yang memiliki 4 kualifikasi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seseorang tidak hanya diminta dan diwajibkan untuk menjadi saleh secara pribadi, tapi yang tidak kurang pentingnya adalah saleh secara sosial. Jadi bukan hanya menikmati ibadahnya saja, tetapi bagaimana kesalehan pribadi itu betul-betul dapat dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih. Ini adalah motivasi yang sangat dahsyat bagaimana seseorang berpikir, apa kontribusi saya dalam kehidupan ini? Apa manfaat keberadaan saya di tengah-tengah manusia? Ikhwani akhwati fillah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian persinggahan pertama, yaitu al-yaqdah, kesadaran. Secara singkat, yang kedua adalah al-basirah, peran mata hati dalam menjalani kehidupan. Memahami al-basirah bahwa di dalam hati setiap kita itu ada mata yang dapat melihat berbagai kejadian yang tidak dilihat oleh kasat mata, yaitu kejadian di akhirat. Sehingga kita selalu menyadari bahwa dunia ini adalah tempat yang sangat singkat. Pasti akan kita tinggalkan. Ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang banyak kepada kita. Kita tidak memisahkan antara dunia dan akhirat karena keselamatan dan kemuliaan di akhirat ditentukan oleh bagaimana kita memaknai dan bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal waktu dan umur kita dalam kehidupan ini. Begitu banyak amal-amal sosial yang dikaitkan dengan keyakinan seseorang dengan hari akhirat. Sebagai contoh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik. Jika dia tidak sanggup untuk mengucapkan kata yang baik, maka lebih baik dia diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan percaya pada hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, wallahi la yu'min, diulangi sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah?
Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa tenang, tidak merasa aman karena gangguannya. Ini adalah ibadah sosial yang justru dikaitkan dengan iman kepada Allah dan keyakinannya kepada hari akhirat. Demikian pula bentuk-bentuk amal soleh dan akhlak mulia yang lain. Al-Basirah adalah cahaya di dalam hati untuk melihat janji dan ancaman, surga dan neraka, dan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap para wali dan musuhnya. Dengan semua ini seakan-akan kita bisa melihat apa yang terjadi di hari akhirat. Seseorang yang punya basirah membayangkan bahwa kita semua pasti akan mati. Kita semua akan berada di alam barzakh. Semua kita akan diperlihatkan apa yang menjadi siksa ataupun nikmat kubur, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabul qabr. Kita semua pasti akan dibangkitkan dari alam kubur. Maka para malaikat didatangkan, para nabi, para syuhada, para salihin dihadirkan. Ada sirat, ada jembatan yang dibentangkan, dan orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dan api neraka dikobarkan. Itu dapat difahami dan dilihat oleh al-basirah, mata hati. Bagaimana derajat al-basirah? Yang pertama dalam asma wa sifat. Bagaimana seseorang itu mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana menghayatinya. Antara lain berdoa dengan mendahulukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita ingin mengajukan proposal, tentu tidak langsung to the point, ada mukaddimahnya, ada prolognya. Kalau kepada orang yang kita harapkan memberikan bantuan, tentu kita awali dengan beberapa pengenalan, bahkan mungkin saja kita menyampaikan beberapa pujian. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini akan makin menguatkan azam tekad kita untuk menjadi yang terbaik. Ketika kita berdoa, kita yakin Allah mendengar sebagai as-sami. Ketika kita beramal, maka kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran terhadap amal ini. Seseorang telah lakukan dosa, yakin Allah itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Seseorang tidak mau berdosa karena yakin bahwa Allah itu Al-Muntaqim, yang bisa memberikan balasan siksaan bagi orang yang melakukan dosa. Al-Basirah dalam perintah dan larangan, bahwa seseorang yakin bahwa ini adalah sesuatu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka seseorang berupaya untuk maksimal melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Dalam waktu yang sama, percaya bahwa tidaklah Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu kecuali ada hikmah besar yang ada di balik itu, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini ada beberapa penjelasan tentang basirah pada asma dan sifat Allah, demikian pula pada perintah dan larangan, demikian juga pada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar dan memiliki al-basirah, maka ia akan terus melakukan perjalanan kepada Allah. Ia akan menyiapkan bekal yang menjamin keselamatannya di akhirat. Subhanallah, dalam riwayat yang lain, ya, bahwa ada orang yang diberikan kesempatan, apa yang kamu minta, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakannya. As'aluk murafaqata fil jannah. Hanya satu harapanku ya Rasulullah. Saya ingin menemanimu di surga. Jadi ada orang yang bersama Rasul di dunia, dia juga ingin bahwa di akhirat nanti tetap bersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau demikian, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Bekal yang harus kita siapkan menuju keselamatan di akhirat, bahkan untuk surga, maka memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Ya, dan itu adalah bagian dari amal soleh dan ketakwaan serta akhlak mulia yang dapat mengantarkan kita menuju surga yang abadi. Demikian pula orang yang mau mendapatkan jaminan di surga nanti hendaknya memahami, merenungkan
8 pintu surga dengan semua nama-namanya. Di sana ada surga, ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Itu dikhususkan bagi orang yang rajin berpuasa. Ada juga birrul walidain, khususkan bagi anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Ada juga babus shalah, pintu bagi orang-orang yang rajin salat, sehingga seseorang termotivasi untuk melakukan amal-amal tersebut agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu yang sudah dijelaskan. Innal mar'ata idza salat khamsa walat 5 waktu. Wa shamat syahraha, berpuasa sebulan penuh. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya, maka 8 pintu surga terbuka semuanya untuk mereka. Qila laha udkhuli min ayyi abwabin syi'ta. Masuklah kalian ke dalam surga ini dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Demikian petunjuk agama bagi orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, bahkan surga yang kekal abadi. Terakhir, apa tujuan dari persinggahan Al-Basirah yang merupakan persinggahan dari sesudah Al-Yaqdzah dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah meneguhkan keyakinan dan menghilangkan keraguan. Iman ini adalah keyakinan bahwa Allah itu benar-benar ada. Surga itu benar-benar ada. Neraka itu benar-benar ada. Iman itu yang mendorong seseorang untuk memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqul amal. Iman itu bukan ucapan, bukan angan-angan, bukan hiasan bibir semata, tetapi iman itu apa yang tertanam, tertancap kuat di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Betapa banyak firman Subhanahu wa taala yang menyebutkan indikasi orang-orang yang beriman, lalu ditutup ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Dan karena itu kita disuruh, didorong, diperintahkan untuk berjuang dengan perjuangan yang sebenarnya. Fillahi haqqa jihadi. Berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Sehingga mampu menghadapi semua tantangan, itu adalah konsekuensi logis dari keimanan kepada Allah. Karena yakin pasti di balik ini ada jaminan Allah berupa kenikmatan surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci, bertentangan dengan hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka orang yang sadar dan orang-orang yang memiliki basirah senantiasa siap menghadapi berbagai tantangan, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu, tetapi karena keyakinannya mendorong dia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tujuan dari al-basirah adalah menumbuhkan motivasi belajar. Seseorang senantiasa terdorong untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, khususnya di dalam mempelajari ajaran agama kita. Karena itu yang akan mendorong untuk mengamalkannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, tanyakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan tidak tahu? Ini adalah perintah untuk belajar. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka pasti dia akan diberikan petunjuk untuk mempelajari agama. Jadi mempelajari agama itu adalah indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka itu berarti dia telah meniti jalan menuju surga. Nasihat adalah merupakan agama. Ada agama berarti ada nasihat. Kalau masih ada saling menasihati, itu berarti masih ada kepedulian dan kesadaran untuk menjalankan agama. Nasihat adalah merupakan syarat keselamatan. Orang di neraka nanti berteriak, kenapa masuk neraka? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami mendengarkan nasihat, merenungkan nasihat, maka tidaklah kami ini menjadi pengikut neraka sa'ir. Dan yang terakhir, nasihat yang paling berkesan, nasihat yang paling kuat adalah nasihat tentang kematian. Kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat yang terbaik. Mengingat kematian pasti akan menumbuhkan kekuatan dalam diri kita untuk menata diri kita menjadi pribadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan tambahan petunjuk
untuk kita memiliki kesadaran dalam menjalani kehidupan ini dan memiliki ketajaman mata hati untuk melihat semua pintu-pintu kebaikan untuk mendapatkan ridha, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Imam Subhan, terima kasih para pemirsa, saudara dan saudariku, mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkahnya kepada kita, pada keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baik, terima kasih Ustadz Mutahhir Arif atas uraiannya yang sangat mendalam. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Tadi disampaikan secara menyeluruh tentang dua persinggahan utama ya Ustadz, yaitu persinggahan Al-Yaqzah dan persinggahan Al-Basirah. Dan saya kira Bapak Ibu dimanapun berada bisa mengambil hikmah dari uraian Ustadz Mutahhir Arif tentang dua persinggahan ini, karena apalagi menyangkut soal basirah, bagaimana kita bisa menjaga cahaya di dalam hati kita agar tetap bisa menerima hidayah dari Allah SWT dan tetap berpegang teguh kepada perintah dan ajaran dari Allah SWT. Baik Bapak dan Ibu sekalian, karena kita punya keterbatasan waktu pada hari ini karena ada halangan Ustadz Mutahhir Arif, maka kita akan sudahi pertemuan pada hari ini, minggu ini. Insya Allah bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti untuk bisa disampaikan untuk minggu depan. Baik Ustadz, untuk menutup acara ini, silakan Ustadz Mutahhir Arif untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma ya Allah, bereskanlah urusan agama kami yang menjadi penopang seluruh urusan kami. Waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami saat ini. Waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ya Allah, bereskanlah urusan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami kelak. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami adalah tambahan kebaikan yang berkesinambungan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami adalah akhir daripada segala kejelekan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Imam Subhan yang memfasilitasi acara ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan selama memandu acara ini bersama Ustadz Mutahhir Arif. Dan insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Mutahhir Arif yang masih menyempatkan secara istiqomah untuk terus memberikan kita ilmunya, berbagi ilmu bersama kita, dan juga teman-teman dari PCM yang bekerja secara konsisten di belakang. Terima kasih Pak Arif yang sudah mengawal proses acara ini di belakang sana. Baik, demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup untuk kajian Madarijus Shalihin minggu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.